Baiklah, kali ini kita akan kembali membahas kelanjutan materi tentang larutan penyangga atau buffer. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang contoh-contoh larutan penyangga atau contoh-contoh larutan buffer. Nah, Bapak ingin Anda semua melihat buku LKS ya. Coba lihat buku LKS kimia kita yang sudah diberikan kepada Ananda. LKS kimia yaitu yang 2B ya. Yang 2B itu maksudnya kelas 11 di semester 2. Nah, di sana ada, coba buka halaman 17 ya. Jadi ada halaman 17 di sana. Halaman 17 yaitu soal nomor 72. Soal nomor 72. Nah, di soal nomor 72 itu diketahui pasangan-pasangan larutan berikut ini. 1. Ada katanya pasangan antara NaF dan HF. 2. Ada pasangan antara HCOOH dan HCOONH4. HCOONH4. Yang ketiga, NH3 dan NH4Cl. NH4Cl. Yang keempat ada di sana HCl dan MgCl2. Pertanyaannya, pasangan yang merupakan larutan penyangga. Yang manakah yang merupakan penyangga? Begitu pertanyaannya. Yang mana yang termasuk ke dalam larutan buffer atau penyangga? Nah, kita jawab. Larutan penyangga tadi adalah kalau dia tidak penyangga asam, penyangga basa, yaitu campuran antara asam lemah dan garamnya kalau buffer asam. Sementara kalau penyangga basa, campuran dari basa lemah dan garamnya. Sekarang kita cek ya. Kalau misalnya di sini nomor 1 ini NaF. NaF ini kan dia merupakan gabungan kan antara sisa basa Na golongan 1A. Basa kuat F bukan termasuk asam kuat yang 6. Berarti asam lemah. Berarti dia garam dong. Ya, ini garam. Kemudian HF apa tadi? Asam lemah. Asam lemah dengan garamnya. Maka yang ini nanti campuran ini akan membentuk yang namanya larutan penyangga atau buffer asam. Kenapa? Karena asam lemah dengan garamnya. Lanjut. HCOOH ini asam. Pokoknya asal COOH itu asam. Asamnya masuk yang 6 enggak? Enggak. Berarti dia asam lemah. Oke, lihat di sini. HCOO itu adalah sisa dari asam lemah. Oke, NH4 apa? Sisa dari basa lemah. Iya, ini bentuk garam, tapi ingat garamnya tidak dari yang kuat. Ya, tidak ada unsur yang kuat di sini. Dua-duanya lemah. Maka ini betul garam juga, tapi dia bukan buffer. Kenapa? Karena syaratnya tadi dia harus dari yang kuat. Nah, ini. Jadi harus dari yang kuat. Jadi kalau umpamanya garamnya untuk yang garam dari buffer basa, dia harus ada asam kuat, sisa asam kuat. Kalau dia garam dari buffer dalam buffer asam, dia harus dari basa kuat. Nah, sementara ini asam lemah tapi basanya juga lemah. Nah, di situ salahnya dia. Di situ dia tidak membentuk buffer, ya. Kemudian kita lanjut, berikutnya adalah NH3. NH3 ini sama dengan NH4 ya. Dia merupakan basa lemah. Nah, NH4 ini tadi adalah sisa basa lemah, sementara Cl ini adalah sisa asam kuat. Jadi garam. Nah, garamnya ada yang kuat nih. Berarti dia jadi buffer karena sisa basa lemah dengan garam. Nah, garamnya ada yang kuatnya. Berarti di sini jadinya buffer basa. Oke, HCl. HCl asam kuat. MgCl.
MgCl adalah sisa dari basa kuat Mg golongan 2A dan sisa dari asam kuat. Maka ini jelas semuanya kuat, ini bukan buffer. Kalau kuat semua itu bukan buffer. Jadi yang merupakan buffer adalah pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 3. Maka nomor 72 itu nanti jawabannya apa? Yang bola. Pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 3. Oke. Apakah sudah jelas di sini? Atau ada yang ingin bertanya, silahkan nanti mengajukan pertanyaan melalui grup WA yang tidak jelas ya, atau yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan melalui grup WA. Nah, selanjutnya ini Bapak masih mau membahas soal LKS juga, yaitu soal pada halaman ya, soal yang ada pada halaman 15, yaitu soal nomor 50. Soal nomor 50 ini adalah soal ujian nasional dulu yang ditanyakan dulu waktu masih ada ujian nasional ya. Nomor 50 ini kita lihat, diketahui ya, tetapan kesetimbangan asam. Ya, di sini Bapak tuliskan dulu yang diketahui soal. Tetapan kesetimbangan asam Ka dari C6H5COH. Jadi di sini Bapak tuliskan Ka dari asam C6H5COOH ini namanya asam benzoat ya. Asam benzoat ini untuk pengawet biasanya. 6 dikali 10 pangkat minus 5. Nilai pH yang dihasilkan jika 100 ml. Jadi ada 100 ml itu larutan CH6H5COOH, konsentrasinya 0,1 m. Ini di soal ya Bapak baca ya. 1 m dicampurkan dengan, dicampur berarti ditambahkan dengan 50 ml larutan C6H5COOK 0,1 m. Ya. Pertanyaannya, ini pH-nya berapa? Ya, pertanyaannya nanti dalam campuran tersebut berapakah pH campurannya? pH campurannya. Maka kita lihat sekarang atau kita coba jawab dari contoh ini. Kita perhatikan dulu di sini yang pertama sekali C6H5COH. Ingat yang tadi sempat Bapak bilang kalau ada COOH berarti dia adalah asam lemah. Kalau ada COOH pasti asam lemah. Nah, di sini C6H5COO ini kan berasal dari asam lemah ini. Dia merupakan sisa asam lemah. K golongan 1 dari sisa basa kuat. Nah, maka dia terbentuk garamnya. Ya kan? Garamnya itu maksudnya ya ada asam lemahnya ya, kemudian ada basa kuat di sini. Itu garamnya. Maka kalau asam lemah dengan garamnya, maka yang terjadi adalah buffer. Buffer apa tadi asam lemah dengan garamnya? Maka larutan ini akan membentuk yang namanya larutan penyangga atau buffer asam. Yang ditanya pH. Kalau ditanya pH, maka rumusnya apa tadi buffer asam? Buffer asam rumusnya adalah H plus Ka mol asam lemah per mol garam. Udah masukkan rumusnya. H plus, konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali mol atau milimol asam lemah. Asam lemahnya adalah C6H5COOH, itu asam lemahnya, per mol garam. Garamnya apa? Mol dari C5, C6H5COOK. Nah, masukkan nilainya sekarang. Ka-nya sama dengan, Ka-nya adalah 6 kali 10 pangkat minus 5. Berapa milimol C6H5? Waktu dulu kita akan ada bahas gini kan, mol sama dengan molar kali volume. Ada juga nanti kalau kita ubah ke dalam milimol, molar kali volume dalam mililiter. Kalau yang ini dia dalam liter. Kan ini ada rumusnya ya kan. Rumus untuk menghitung pH, menghitung mol. Nah ini
Jadi tinggal kita kalikan aja untuk C6H5OH. C6H5COH yaitu molarnya 0,1. Volumenya 100. Per garamnya molarnya 0,1. Ini ya, 0,1. Volumenya 50. Nah, ini langsung bisa kita coretkan. 0,1 0,1. 100 bagi 50 2. Berarti 2 kali 6. 2 kali 6 itu 12. 12 dikalikan 10 pangkat negatif 5. Ya. Kemudian kalau umpamanya mau Bapak ubah ya pangkatnya itu 12 itu jadi 1,2. Berarti dia maju gitu ya. Kalau maju berarti pangkatnya jadi min 4. Oke, masih ingat nih waktu belajar pH kemarin? Kalau H plusnya sekian berarti pH-nya berapa? Min log. Nah, pangkatnya min 4 berarti 4 kurang log 1,2. Jadi jawabannya 4 kurang log 1,2 bola. Nah, bola ya. Nah, coba kalian atau Ananda buka di soal itu halaman ini ya, halaman 24. Halaman 24 itu soal nomor 7. Nah, ini soal nomor 7. Coba kerjakan. Nah, yang sudah dapat jawabannya silakan menguploadnya di grup WA. Oh, sorry, nomor 7 ya, satu lagi ada, yaitu ini yang perlu juga, yaitu masih di halaman yang sama, yaitu soal nomor di sana ada udahlah nomor itu aja lah dulu ya, nomor 7 aja dulu. Coba kerjakan, nanti silakan diupload di grup WA yang sudah bisa. Nanti yang benar mengupload di WA akan dicatat sebagai nilai tambahan.